warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Perpelindo. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ketemu tamu spesial yang lama nggak muncul. Amin. Siapa yang nggak kenal Sandi Tumewa? Ayo, siapa yang nggak kenal Sandi Tumewa? Ini saya ketemu kebetulan lagi jalan-jalan ketemu Sandi Tumewa. Ya. Oke, Sandi apa kabar Sandi? Alhamdulillah baik. Ayahana. Iya. Sandi, Ya siap. Sandi kemana aja nggak nih Sandi? Oh, saya kemarin lagi belajar di Hikmatul Musibah. Oh, Sandi. Ibaratnya universitas kehidupan. Iya Sandi. Kok saya dengar sekarang Sandi mau sudah mempunyai istri baru. Iya, no, di belakang. Oh, lagi di ujung. di bawah deh, di bawah. Oh, lagi di ujung dong, sana dong. Enggak di bawah. Hah? Enggak di bawah. Gue di bawah dong, Kanjeng. Oh, Masa gitu. enggak? Oh, selalu sama-sama bareng. Sandi dengan sekarang ini adanya wabah COVID-19, apa sekarang kegiatan Sandi? Nah, kebetulan alhamdulillah kan sekarang kan era digital. Ya. Ya kan, sekarang ini saya bersama istri kita Ya. bikin produksi film yang terkait dengan era digital. Oh gitu. Jadi Jadi ibaratnya sekarang apa Sandi ini sekarang memproduksi film. Seperti apa sekaligus saya pemain, ya, dan saya kan ibaratnya dari dulu kan saya emang udah jadi produser pernah, Ya. bikin film pernah, Iya. dari ibaratnya dari bawah Kanjeng, Iya, dari iya, bawah iya. jadi ibaratnya jadi figuran yang dianggap sebelah mata Kanjeng, Iya. sampai alhamdulillah sampai sekarang jatuh bangun tetap bertahan. Sampai Gitu. bertahan begitu ya. Sampai sekarang Kanjeng. Sampai sekarang. Dan terus berkreasi dan terus Yang terakhir produktif. Sandi itu memproduksi film apa namanya Sandi? Oh, sekarang ini saya produksi Surga di Telapak Tangan Ayah. Apa kisah ceritanya? Nah, ini perjuangan kita Kanjeng sebagai seorang ayah dan laki-laki. Ini semenjak kemarin itu punya ide itu siapa? Istri apa Sandi? Jadi kebetulan kita ngobrol-ngobrol dengan Ya. penulis gitu Ya, kan, ya. kira-kira apa nih yang bisa ditangkapkan inspirasinya, Ya, dan ya. akhirnya ini nih dari Henny itu beberapa siapa? penulis Yang jelas. istri Oh, namanya dari Henny apa? Henny Mona. Oh, Henny Mona. Jadi dari beberapa Saya dengar orang Solo ya? Nggih. Oke. Nggih, orang Solo campuran Sunda Solo. Oh siap. Ada Belandanya Kanjeng, jadi putih Kanjeng. Oh, putih ya? Oh, kontantika punya Cantik anak ya? tuh. Putih ketemu putih jadi putih kuadrat dah. Anaknya maksudnya nanti. Dia nggak kerja? Eh, Dia nggak kerja? Udah belum ya? ya. Kita belum tahu Kanjeng. Oh gitu ya. Kita belum tahu. Ya kita berusaha. Ah. Kalau dia menentukan. Iya benar-benar. Saya kembali lagi. Oke. Kita tahu kan sekarang ini musim COVID-19. Ya, Itu banyak pengangguran ya. iya itu dia. Jadi perusahaan-perusahaan, ekonomi, ya kan sekarang berdampak gitu. Iya. Nah, kalau Sandi melihat kan untuk saat ini pengangguran banyak, kira-kira apa sih peluang-peluang kerja yang bisa dilakukan untuk saat ini? Menurut Sandi. Ini sih menurut pandangan Ya, aku Kanjeng. selaku seorang artis menurut Sandi. Kalau aku sih ngeliat kalau misalnya ibaratnya kita buka-buka ibaratnya kayak warung-warung makan kecil, Oke. kayak angkringan gitu juga bagus. Oh, untuk menengah ke bawah ya? Menengah ke bawah. Oke. Karena yang paling penting kan dalam hal itu yang penting kita bisa makan. Ya, itu yang penting ya. Itu yang paling utama. Karena Tapi sehat rezeki juga. itu dia. Hmm. Bisa makan, sehat. Kenapa? Rezeki yang pasti itu yang kita makan kan, Oh. Semuanya cuma sementara. Iya. Iya kan? Iya. Segala macam. Tapi kita bisa makan, udah bersyukur. Oh Sandi, Alhamdulillah. saya masih ingat waktu dulu Sandi di Semarang. Sandi pernah saya bawa loh ke kantor BP3 DKI Jawa Tengah. Oh iya, joget-joget. Nah, ya kan? Iya Nah, benar-benar. Di situ waktu itu Sandi menghibur pekerja migran Indonesia. Iya. Ingat nggak? Iya. Jadi begitu Sandi itu sempat memberi hadiah dan Sandi itu pernah bernyanyi dulu menghibur para pekerja-pekerja migran. Benar. Ingat benar. nggak? Sangat ingat. Wah. Pakai jaket warna hijau Hari malah. ini bagaimana nih bincang-bincang? Saya berbincang-bincang dengan Sandi. Kita bagaimana? Dia melihat masalah pekerja migran. Apakah pekerja migran itu kalau Sandi melihat apa yang bisa Sandi sampaikan? Apakah pekerja migran itu di Indonesia kalau sekiranya mereka bekerja di luar negeri dengan secara ilegal itu adalah program pemerintah? Gimana pandangan Sandi selaku seorang artis? Ibarat gini, saya sangat menghargai para saya bilang pejuang-pejuang loh. Pejuang ibaratnya hero pahlawan devisa negara ini. Ya. Itu ibaratnya kita harus benar-benar apresiasikan dari segala hal kan ya. Ibaratnya keamanannya, Ya. kenyamanannya, Perlindungan ya. Ya. itu yang paling penting aja. Buat saya sih melihat seperti itu. Karena tanpa mereka kita juga tidak bisa hidup seperti ini sekarang kan.
Artinya apa? Mereka itu menjadi citra kita di luar negeri, Kanjeng. Ya kan? Kalau mereka bisa berhasil, mereka bisa berjuang, akhirnya apa? Kita juga ikut bangga. Gitu ya. Loh iya toh, mereka kan jadi perwakilan kita di luar negeri. Betul. Bagaimana sikapnya mereka, bagaimana attitude-nya mereka, ya kan? Terus bagaimana apa namanya unggah-ungguh kebaikannya mereka yang itu juga benar mewakili kita loh, Kanjeng. Oh, jadi mewakili ya. Iya sangat, makanya kita harus dilindungi kan. Jadi kalau saya menyarankan itu kepada warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri, harusnya berangkatnya itu secara resmi atau secara legal? Ya seharusnya secara resmi dong kan. Ya, harus ada yang melindungi secara legal. Apa nasihat Sandi sebagai seorang artis agar warga negara Indonesia itu bekerja ke luar negeri secara resmi melalui aturan pemerintah? Apa nasihatnya Sandi? Ya paling nggak gini, untuk saya Sandi Kumual, saya mengharapkan buat para teman-teman yang mau berjuang di luar negeri, bekerja ya saya bilang berjuang, bekerja, mencari rezeki yang halal, ya kan? Segera datang ke asosiasi-asosiasi yang benar-benar legal kan, perusahaan-perusahaan yang benar-benar legal yang benar-benar disertifikasi oleh pemerintah, ya kan, agar apa semua keamanan, kenyamanan, perlindungan benar-benar dijaga gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nyolong boy sendiri gak kasihan, kenapa kita nggak ada yang tahu misalnya kan, tapi kalau terdaftar orang tahu ketika ada masalah segera langsung diselamatkan kan gitu, karena hak asasi manusia itu sangat penting dimanapun kita berada. Betul, luar biasa. Itu jadi nasihat Sandi itu, jadi kalau mau kerja ke luar negeri ya harus melalui perusahaan yang resmi, harus mengikuti aturan pemerintah. Bagaimana Sandi kalau sekiranya ada warga negara Indonesia itu ditempatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab secara ilegal? Bagaimana Sandi itu? Ini harus ditindak. Miris banget kan, ya harus ditindak, harus segera diselamatkan. Begitu ya. Karena kan ibaratnya berarti kan Sandi nggak setuju kalau sangat tidak setuju kan. Kenapa? Kan cuma berpikir pendek. Iya. Karena kan yang dipikirkan ketika ada di sana bagaimana nasibnya mereka Kanjeng. Ya, perlindungannya seperti apa Kanjeng. Jadi mereka tuh bisa datang ke balik lagi ke Indonesia, ketemu keluarganya dengan nyaman, keluarga juga bisa tahu. Jadi keluarga yang di Jakarta ini atau di Jawa ini ataupun di seluruh Indonesia ini bisa mengetahui kondisi yang ada di sana. Di luar negeri ya. Jadi Sandi tidak sepakat, tidak setuju ya kalau dibuat secara legal. Sangat tidak Kanjeng, karena mereka berharga. Oke, terakhir apa nasihat untuk para PMI di musim pandemik ini? Kan kita tahu beberapa negara yang belum menerima pekerja migran untuk bekerja ke luar negeri karena disebabkan COVID. Apa nasihat Sandi untuk pekerja migran Indonesia yang sekarang masih banyak menunggu? Yang penting harus tetap sabar. Sabar dan ikhlas. Ya kan, karena yakin rezeki itu semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Jadi yang paling penting kita harus tetap berdoa. Berdoa ya. Berdoa dulu dan berusaha. Ketika memang belum ada kesempatan untuk keluar negeri, ya kita berjuang di sini. Kita cari rezeki di sini, gitu. Tapi kalau memang udah ada kesempatan dari Tuhan, suatu saat kapanpun, mungkin besok langsung tiba-tiba terbang, kita nggak pernah tahu kan. Luar biasa. Iya kan? Benar Kanjeng? Ya, makanya itulah bincangan kami sebentar ini. Tadi Sandi menyampaikan bahwa dengan ada musimnya COVID ini, tentu banyak negara penempatan yang masih menutup, ada generasi kopi. Nah, saran Sandi tadi bersabar, apalagi ikhlas, tawakal, berdoa. Tapi ingat, tetap berusaha dimanapun kalian berada. Iya, gitu. Luar biasa. Nampaknya Sandi memang bisa memahami ya berkenan tentang pekerja migran Indonesia, karena belajarnya sama Kanjeng juga kok. Soalnya beliau waktu di Semarang di kantor BP3 Jawa Tengah pernah menghibur para calon pekerja migran yang ingin berangkat ke luar negeri sebelum COVID. Sandi, selamat malam. Setelah mengisi channel Perpemindo dan juga menasihatkan pekerja migran Indonesia lebih baik bekerja secara resmi, jangan sampai berangkat secara ilegal. Itu dia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandi Tumewa, Kanjeng Heri. Selamat malam.